Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para bosku, kembali lagi di channel Davia Novel. Kali ini aku akan melanjutkan cerita Dr. Jenius Alexei bab 5306. Ling Jian mengangguk dan meringkuk di belakang Alexei. Sejak ayahnya menghilang, ini adalah pertama kalinya dia memiliki seseorang yang bisa dia andalkan. Paman Hui menyipitkan matanya. Tangannya bersinar dengan cahaya dan sepasang sarung tangan tambahan muncul. Kekuatan raksasa yang melonjak keluar dari tubuh dalam sekejap. Paman Kui ini sebenarnya adalah seorang praktisi fisik. Langkah kakinya terbanting ke tanah dan seluruh pulau Linlu tampak bergetar. Sosoknya langsung menghilang dari tempat itu dan muncul di depan Alexei. Matanya menyala tajam. Tanpa omong kosong langsung menghadap Alexei. Kepala Alexei ditinju. Mata Alexei berkedip dan sedikit kekaguman muncul di matanya. Gaya bertarung orang ini tidak ceroboh, tidak omong kosong, tapi itu cukup sesuai dengan estetikanya. Tapi sayangnya hidup dan mati adalah hal yang kejam, itu penting. Pada saat ini, Alexei tidak dapat menggunakan seni darah yang terbakar, tubuh iblis dan kekuatan magis lainnya, dan kekuatannya telah turun banyak. Tetapi meskipun demikian, kekuatan fisiknya masih pada ketinggian yang bisa dilakukan oleh banyak orang, tidak mencapai. Saat berikutnya, otot-otot di lengan Alexei berkedut untuk sementara waktu, seperti naga raksasa yang membungkus tulangnya, terbungkus dalam momentum yang mengejutkan dan menabrak Paman Hui. Tinju dari dua orang seperti dua alam semesta bertabrakan dalam sekejap. Bintang-bintang tak berujung, semuanya hancur menjadi bubuk dalam kekuatan yang sangat besar. Ada ledakan keras, langit dan bumi bergetar, ruang terkoyak dan mata Paman Hui juga melebar dengan cepat. Dia menyaksikan tinju dengan lengannya meledak menjadi kabut darah seperti balon, dan kemudian terdengar ledakan di telinganya. Dengan suara, ledakan kegelapan melanda dan kesadaran benar-benar hilang. Jiwa semua orang pada saat ini tampaknya menguap, otak mendidih, terlalu banyak bekerja, tidak bisa memahami semuanya. Alexei benar-benar menghancurkan perbaikan tubuh yang sangat kuat yang bisa mengguncang pulau Jinlu dengan satu pukulan menjadi kabut darah. Apakah ini masih orang cacat yang tidak bisa mengolah seni bela diri dalam pemahaman mereka? Jika itu semua cacat, apa itu? Dan Chun Yang Tian pada saat ini juga benar-benar terpana. Wajahnya kosong. Dia tiba-tiba mulai menyesal. Tubuh roh Tianding seperti apa yang tidak dia fokuskan. Perhatikan baik-baik, obat mujarab bukan? Sayangnya tidak ada obat penyesalan di dunia. Pada saat ini mata acuh tak acuh Alexei menyapu Ling Qingsu dan orang-orang dari keluarga Lin. Dan hanya satu kata yang keluar dari mulutnya dengan tenang, berlutut. Hanya pengucapan sederhana ini membuat banyak pelayan keluarga Ling langsung ketakutan. Semua orang ini kasar kepada Alexei sebelumnya. Bagaimana mereka tahu bahwa pria yang tampaknya sampah ini sebenarnya adalah reinkarnasi dari seekor naga, begitu kuat sehingga tidak dapat diukur. Plop plop plop. Semua pelayan keluarga Ling berlutut satu demi satu dan bersujud kepada Ling Jian. Nona Jian, kami salah, tolong lepaskan kami. Ling Qingsu juga gemetar. Dia sangat ketakutan sehingga dia meludah, berbusa, dia memohon lagi dan lagi. Jian, aku bingung untuk sementara waktu. Sebenarnya di hati saudaraku, kamu selalu menjadi saudara perempuanku. Pada saat ini, Alexei melintas dan datang ke Chun Yang Tian, menatapnya dengan dingin dan berkata, sepertinya kamu sangat menyukai Kuali. Aku memikirkan cara untuk mati yang cocok untukmu. Begitu suara itu jatuh, Alexei mengerahkan jejak sisa energi spiritual dari darahnya dan membuka pintu dengan tas penyimpanan. Kuali besar muncul di depan Chun Yang Tian. Melihat ini, ekspresi Chun Yang Tian berubah dan dia berteriak, aku adalah Tuan Muda Ji Huan Dao. Jika kamu membunuhku, ayahku tidak akan membiarkanmu pergi. Oh? Alexei menjawab dengan acuh tak acuh dan meletakkan Chun Yang Tian, langsung meraihnya dan melemparkannya ke dalam kuali. Dengan jentikan jarinya, percikan kecil jatuh di atasnya. Seluruh tungku menyala seketika dan ada teriakan yang sangat nyaring dari tungku. Api berubah menjadi abu terbang. Dalam kehidupan ini, seorang pria mengandalkan orang lain sebagai kuali untuk meningkatkan kultivasinya.
akhirnya menjadi tungku abu. Sehari kemudian, jari-jari Alexei dengan ringan menekan perut bagian bawah Ling Jian yang bersih. Pikiran spiritual keluar. Gumpalan kesombongan yang kacau dan cahaya langit berbintang Hongmeng berubah menjadi tentakel kecil dan menembus ke dalamnya. Perasaan menyakitkan dan gatal membuat Ling Jian tak terkendali. Meskipun Alexei telah kehilangan kekuatan spiritualnya sekarang, dengan arogansi kacau Xiao Hei, dia masih dapat dengan mudah memecahkan segel yang ditinggalkan oleh ayah Ling Jian. Segera, pembatasan Di dan Tian dihancurkan oleh Alexei. Pada saat ini, mata Ling Jian tiba-tiba menyala dan seluruh dunia berbeda di matanya, menjadi lebih berwarna dan lebih cerah. Dia mengingat beberapa metode pemurnian Qi yang telah dia pelajari, dan setelah sedikit operasi, Qi spiritual di seluruh dunia bergegas menuju tubuhnya dengan sangat cepat. Untuk sesaat, mata Ling Jian memerah dan dia jatuh ke pelukan Alexei dan menangis. "Tuan, Jian tidak lagi sia-sia, tidak lagi sia-sia." Alexei dengan lembut membelai kepala kecil Ling Jian dan berkata dengan lembut, "Jian, karena kamu telah memujaku, kamu tidak hanya tidak akan sia-sia, tetapi kamu juga akan menjadi puncak dari benua ekstrateritorial ini di masa depan. Saya jamin untuk guru." Alexei tidak membuka mulut. Tian Dingling, Ling Jian tubuh itu bersendiri adalah semacam bakat yang menentang langit, terutama dalam hal kecepatan kultivasi. Dia memang memiliki potensi untuk menjadi yang terkuat. Selain itu, Alexei tahu betul bahwa apa yang paling dibutuhkan Ling Jian sekarang adalah kepercayaan diri. Segera Ling Jian mengangkat wajahnya, mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, "Tuan, saya akan bekerja keras." Pada saat yang sama, Ling Jian juga bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan, kekuatan Anda sangat kuat, mengapa Anda tidak memiliki energi spiritual?" Alexei berkata dengan senyum masam, "Sudah kubilang semuanya, melawan musuh, ini adalah harga yang aku bayar dalam pertempuran itu." Mata indah Ling Jian berkilat dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Tuan, keterampilanmu luar biasa, setinggi langit. Bahkan jika kamu terluka di tubuhnya, mereka yang masih di alam nyata seperti semut di depanmu. Aku tidak tahu seberapa kuat musuh ini memaksamu ke dalam situasi seperti itu." Diam-diam memutuskan bahwa dia harus berkultivasi dengan baik, pastikan untuk melindungi tuannya juga. Alexei sepertinya melihat melalui pikiran Ling Jian, tersenyum dan berkata, "Cedera ini bukan apa-apa, itu dapat dipulihkan tepat waktu, dan kedua musuh itu telah mati di tanganku untuk kekuatan. Istana surgawi Kaisar Timur, pembangkit tenaga listrik dengan basis kultivasi alam tertinggi." Ling Jian mendengar kata-kata itu dan sangat terkejut sehingga mulutnya tidak bisa menutup. Meskipun seni bela diri dari laut dalam pemakaman lebih kuat daripada laut luar, basis budidaya jelas merupakan keberadaan seperti raksasa ketika memasuki alam Taijihen. Untuk Ling Jian yang lahir di pulau yang relatif terpencil dan lemah seperti Pulau Jinlu, itu adalah eksistensi yang perlu dibanggakan seperti dewa. Terlebih lagi, itu bukan keberadaan normal dari dunia nyata, dan itu masih 2 lawan 1. Meski begitu, Master bisa memenangkan pertempuran. Kekuatan seperti itu terpesona. Untuk sementara waktu, mata besar Ling Jian dipenuhi bintang-bintang kecil, dan dia menganggap Alexei sebagai idolanya. Tapi, tepat pada saat ini, suara wanita terdengar di luar kediaman Ling. "Kamu tidak tahu malu, beraninya kamu menyebut dirimu seorang guru. Bukankah itu kesalahan?" Dalam sekejap, sesosok muncul di depan Alexei dan Ling Jian. Orang yang datang adalah seorang wanita cantik. Dia tampak berusia 20-an. Alisnya ditarik ke pelipisnya. Ada tahi lalat kinabar di sudut matanya, memegang pedang panjang yang tampak sederhana di tangannya. Bahkan Alexei melihat kilatan kejutan di mata wanita itu, bukan karena penampilan wanita itu, tapi karena usia wanita itu. Gadis ini sebenarnya belum berusia 100 tahun, tetapi tingkat kultivasinya sudah menjadi lapisan ke-7 dunia nyata. Alexei diam-diam berkata, "Kecakapan semacam ini juga disebut kesombongan di laut dalam surga pemakaman, kan?" Namun Ling Jian memandang wanita itu dengan sedikit sedih dan berkata, "Siapa yang mulia? Masuk saja." Kediaman Ling sesuka hati, mengapa, dan memitnah tuanku karena tidak tahu malu. Dia pada dasarnya baik dan tidak akan begitu agresif, tetapi begitu masalah itu melibatkan Alexei, Ling Jian tampaknya telah berubah sebagai pribadi.
Wanita itu tertegun sejenak ketika dia mendengar kata-kata itu, mengerutkan kening dan melirik Alexei dan berkata, "Jian, saya Yu Xiao dari Lintian Zhonglu. Alasan mengapa saya di sini adalah karena..." Suaranya terhenti ketika dia mengatakan ini untuk sesaat. Meimu meredup dan berkata, "Ayahmu telah jatuh dan aku telah mengalami kecelakaan kapal, tetapi dia adalah penyelamatku. Sebelum dia meninggal, aku berjanji padanya untuk menjaga keluarga Ling dan kamu. Aku di sini untuk membawamu ke sekte Lintian untuk berlatih." Ling Jian mendengar kata-kata itu. Tubuhnya yang halus tiba-tiba bergetar. Dia menggigit bibirnya dan menahan air mata agar tidak jatuh. Ketika ayahnya masih hidup, pernah memberitahunya bahwa dalam hidup kamu harus kuat agar dia tidak menangis. Setelah terdiam beberapa saat, dia menghela napas lega, menggelengkan kepalanya pada Lu Xiao dan berkata, "Terima kasih saudara Lu, tapi aku sudah memiliki master." Setelah berbicara, dia dan Alexei semakin dekat. Lu Xiao semakin mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia adalah orang dengan keluhan yang jelas. Pastor Ling menyelamatkan hidupnya, kemudian keluarga Ling dan Ling Jian adalah tanggung jawabnya. Bahkan jika itu adalah keputusan Ling Jian sendiri, Lu Xiao tidak bisa melihatnya disihir oleh orang-orang jahat. Dia menatap mata acuh tak acuh Alexei dan berkata dengan dingin, "Jian, mengapa kamu memintaku untuk memitnah orang ini? Aku akan memberitahumu sekarang. Aku tidak memitnahnya." Mata Lu Xiao berangsur-angsur menjadi lebih tajam dan berkata, "Pertama-tama, dia memang terluka, mengakibatkan hilangnya kekuatan spiritual. Tetapi cedera ini bukanlah cedera yang dapat dipulihkan tepat waktu. Dantiannya rusak dan meridiannya terputus. Cedera tidak akan pernah bisa berlatih seni bela diri lagi seumur hidup, kan?" Ling Jian terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, memandang Alexei, tetapi melihat bahwa Alexei tampak acuh tak acuh dan tidak menanggapi. Yu Xiao melanjutkan, "Lalu sesepuh dari Kaisar Timur Tiandian, dia berkata, Kaisar Timur Tiandian jauh di luar negeri. Bagaimana dia bisa memasuki laut dalam surga pemakamanku sesuka hati? Bahkan jika dia benar-benar datang, bagaimana mungkin seorang pemuda berusia 20-an mungkin kalahkan dua eksistensi alam tajihen yang sangat kuat? Semua ini tidak masuk akal. Bukankah memalukan? Bagaimana orang yang keterlaluan bisa menjadi guru yang baik?" Ling Jian mendengar kata-kata itu dan berkata dengan beberapa kekesalan, Tuanku dapat pulih. Para tetua Kaisar Timur Tiandian hanya ingin berurusan dengannya. Dia mampu mengalahkan keberadaan dunia nyata." Alexei mendengar kata-kata itu dan tersenyum. Itu benar-benar seperti ini. Sepertinya tidak masuk akal, bukan berarti tidak mungkin. Tidak ada penjelasan yang bagus. Lu Xiao tertegun sejenak dan matanya menjadi lebih bermartabat. Tampaknya Ling Jian benar-benar dibuat bingung oleh orang ini, dan tidak mudah bagi Ling Jian untuk berubah pikiran. Bahkan jika dia memukuli anak itu sendiri, diperkirakan dia akan menggunakan cedera itu sebagai alasan. Tiba-tiba mata indah Lu Xiao berbinar dan dia berkata kepada Alexei, "Aku sangat kasar. Kamu belum menanyakan nama putramu." Alexei berkata dengan ringan, "Namaku Alexei." Lu Xiao berkata, "Tuan muda Ye, segera setelah itu akan ada acara besar di Pulau Longmen yang disebut acara besar Gerbang Naga, mengundang semua penjahat di bawah usia 100 tahun di seluruh laut pedalaman untuk berpartisipasi. Bagaimana dengan kekuatan Tuan muda Ye? Bagaimana kalau ikut denganku ke acara itu?" Alexei mendengar kata-kata itu, hampir menolak. Lagi pula, dia tidak suka membuat masalah untuk dirinya sendiri. Yang paling penting saat ini adalah memulihkan kekuatannya dan kemudian temukan Gushuan dan Yuan. Tetapi pada saat ini Lu Xiao membuka mulutnya lagi dan berkata, "Ada reruntuhan kuno di Pulau Longmen ini. Reruntuhan ini ditinggalkan oleh Raja Naga yang sangat kuat di laut dalam. Di antara reruntuhan ini memiliki berbagai harta. Satu di antaranya adalah buah roh transformasi Long Yuan. Pada acara Gerbang Naga ini, arogansi semua pihak akan berkumpul bersama dan akan ada pertempuran ikan dan naga untuk belajar satu sama lain. Mereka yang menonjol dalam pertempuran ikan dan naga-naga akan menjadi Anda, akan mendapatkan buah esensi naga yang legendaris." Pada saat ini, Sulau membuka mulutnya dan berkata, "Nak,
buah esensi naga ini adalah hal yang baik, terutama untuk Anda sekarang. Jika Anda mendapatkan naga ini, Yuan Holing Gu, ambillah dan lukamu akan segera pulih. Dan mungkin orang yang kamu cari juga akan muncul di sini. Mata Alexei berbinar, menatap Lu Yuxiao. Klik mengangguk kepalanya. Dia berkata dengan ringan, "Oke, karena begitulah, aku akan pergi untuk melihat betapa luar biasanya Tianjiao laut dalam ini." Lu Yuxiao tersenyum memandang Ling Jian dan berkata, "Jian, kamu juga ikut dengan kami untuk melihat." Ketika Ling Jian mendengar kata-kata, sedikit kegembiraan muncul di wajahnya, tetapi dia tidak menjawab, tetapi menatap Alexei. Alexei tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa untuk pergi dan melihatnya." Lu Yuxiao mendengar kata-kata itu, matanya berkilat dan ada senyum di sudut mulutnya. Alasan mengapa dia ingin membawa Alexei dan Ling Jian ke acara Gerbang Naga adalah agar Ling Jian melihat dengan jelas Alexei dan penjahat sejati. Hanya ketika Ling Jian menyadari masalah ini, dia akan melihat wajah asli Alexei dengan jelas. Di pagi hari kedua, Alexei, Ling Jian, dan Lu Yuxiao berangkat bersama menuju tempat di mana Pulau Longmen berada. Sekte Ling Tian ini tampaknya menjadi raksasa di laut dalam, dan posisi Lu Yuxiao di Sekte Ling Tian jelas tidak rendah. Apa yang didapat Chen di Pulau Raja Singa bahkan lebih tinggi. Selain itu, di atas kapal ada puluhan murid Sekte Ling Tian yang secara khusus bertanggung jawab untuk mendayung. Dan ketika murid-murid ini melihat Lu Yuxiao, mereka semua terlihat sangat hormat. Suatu hari kemudian, sebuah pulau muncul di depan semua orang. Naga laut dikelilingi oleh awan dan kabut, dan awan dan udara mengepul samar-samar berubah menjadi hantu naga raksasa menari di atas pulau. Disinilah Pulau Gerbang Naga berada. Pada saat ini, lusinan kapal besar dan kecil sudah berlabuh di pantai Pulau Longmen, dan jelas banyak orang telah datang. Lu Yuxiao, Alexei, dan Ling Jian berdiri di geladak. Mata mereka sedikit berkedip ketika mereka melihat Pulau Longmen. Tidak lama kemudian, semua orang pergi ke pulau satu demi satu. Lu Yuxiao berkata, "Acara gerbang ini diadakan di jantung pulau. Saya akan menunggu sampai selesai. Tidak ada banyak waktu tersisa sampai acara dimulai." Alexei mengangguk dan berjalan sepanjang jalan, tetapi ekspresinya sedikit berubah. Tidak hanya ada orang muda yang berusia kurang dari 100 tahun, dia bahkan melihat beberapa pembangkit tenaga listrik Taijihen tua sambil berjalan. Tampaknya acara gerbang ini semua pihak juga sangat mementingkannya. Segera Alexei dan yang lainnya berjalan keluar dari hutan ke jantung pulau. Sesampainya di sini, mata Alexei bersinar dengan sedikit kejutan di wajahnya. Dia melihat bahwa di tengah pulau ini sebuah platform tinggi didirikan. Platform tinggi sangat lebar dan area puncaknya puluhan ribu meter persegi. Lebih penting lagi, seluruh platform tinggi seputih batu giok dan memancarkan cahaya energi naga yang sangat melonjak. Secara mengesankan, itu dibangun dari lunas naga dengan garis keturunan yang sangat kuat. Hanya ada satu tangga menuju ke puncak seluruh platform tinggi, dan di atas tangga pada interval ada sebuah lengkungan. Lengkungan ini juga terbuat dari lunas, dan di atas lengkungan ada rone yang tak terhitung jumlahnya tertulis, memancarkan ketegasan dan napas. Alexei menyipitkan matanya dan berkata, "Ini yang disebut gerbang naga?" Pada saat ini, di jantung pulau, ledakan keras tiba-tiba terdengar, dan mereka melihat seorang pria muda diledakkan oleh kekuatan besar. Tulangnya hancur, jatuh ke tanah dan sekarat. Alexei memandang orang ini. Pemuda itu berusia sekitar 90 tahun, tetapi kekuatannya telah mencapai tingkat kelima dari langit, dan dia dianggap luar biasa. Tetapi pada saat ini, dia terluka parah, seperti daging busuk lumpuh ke tanah. Matanya dipenuhi dengan kebencian yang tak tertandingi, dan dia melihat sosok tidak jauh di depannya. Semua orang mengikuti pandangannya, tetapi mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat terpana. Mereka melihat bahwa di depan orang banyak muncul seorang pemuda tinggi, berotot, berbentuk kerangka mengenakan kemeja hijau dengan wajah tegap, alis tebal dan panjang, dan kulit perunggu. Pada saat ini, pemuda itu perlahan-lahan menarik tinjunya. Seseorang berseru dengan suara rendah, "Mungkinkah orang ini adalah Hai Huang Dao Lei Hailong? Saya mendengar bahwa cara melatih tubuh Hai Huang Dao tidak ada bandingannya di dunia.
Ketika saya melihatnya hari ini, itu benar-benar sesuai dengan reputasinya. Dengan pukulan biasa, aku mengambil jenius semacam ini, hancurkan. Lei Hailong ini dikatakan sebagai penyihir seni bela diri yang telah terlihat di Pulau Hai Huang setiap 10.000 tahun. Namun, dia terlalu galak. Jika terjadi kesalahan, dia akan membunuh dengan tangannya. Metodenya bahkan lebih kejam. Bahkan ada desas-desus bahwa Lei Hailong salah satu hobiku adalah merobek orang yang masih hidup. Pada saat ini, seorang pemuda tampan dengan kipas lipat dan wajah yang adil melangkah maju, tersenyum pada Lei Hailong dan berkata, "Saudara Lei, acara gerbang naga ini belum dimulai. Mengapa kamu begitu bersemangat? Segera setelah kamu menembak, kamu akan melukai seseorang dengan serius." Semua orang memandang Tuan Muda Bai Jing, dan di sana adalah diskusi lain. Ling Yung Sheng dari Akademi Tianyuan ada di sini juga. Saya mendengar bahwa Ling Yung Sheng memiliki kekuatan magis yang luar biasa. Latihan fisik sederhana, saya tidak tahu apakah dia dan Lei Hailong akan menang. Siapa yang akan menang? Kali acara gerbang naga akan menjadi menarik. Itu sepadan dengan perjalanan saya. Lei Hailong melirik Ling Yung Sheng dengan dingin dan berkata, "Kali ini orang-orang jangan hormati saya ke Pulau Hai Huang." Setelah berbicara, dia mengabaikan Ling Yung Sheng, berjalan ke sebuah pohon besar sendiri dan menyiapkan kuda. Ling Jian melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, matanya penuh kecemerlangan. Pada saat ini, Lu Yuxiao bertanya kepadanya, "Jian, apa pendapatmu tentang para jenius pedalaman ini?" Ling Jian memandang pria dan wanita muda yang bersemangat tinggi dan berkata dengan penuh semangat, "Luar biasa, aku ingin bisa terlihat seperti mereka suatu hari nanti." Lu Yuxiao tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Namun pada saat ini, Ling Jian berkata lagi, "Hanya saja mereka tidak sekuat tuannya." Senyum yang baru saja muncul di wajah Lu Yuxiao langsung mengeras. Dia mengerutkan kening. Sepertinya Ling Jian diracuni oleh pria bernama Alexei ini, dan dia benar-benar dicuci otak. Pada saat ini Ling Jian tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu, "Saudari Lu, apa yang akan Anda lakukan sebentar lagi untuk acara gerbang naga?" Lu Yuxiao menunjuk ke platform tinggi di depannya dan berkata, "Acara gerbang naga akan dipegang di platform tinggi itu, dan nama platformnya tinggi. Untuk platform naga naik, lengkungan di tangga adalah pintu naga. Hanya penjahat yang bisa melewati pintu naga ini dan memanjat platform naga naik yang bisa dianggap sebagai benar-benar berpartisipasi dalam acara pintu naga ini. Itu hanya gaya orangnya." Ling Jian berkata lagi, "Apa yang ingin kamu lakukan ketika kamu sampai di teras naga?" Lu Yuxiao mendengar kata-kata itu, dan dia cantik mata berkilat. Melawan ikan dan naga, para penjahat yang memanjat teras naga saling menantang, belajar satu sama lain, dan orang yang menempati urutan pertama disebut Putra Naga. Setelah memenangkan nama Putra Naga, dia akan bisa mendapatkan hadiah dari acara gerbang naga ini. Terlebih lagi, jika reruntuhan Raja Naga di pulau itu dibuka di masa depan, Putra Naga dan ikan mereka yang unggul dalam pertarungan naga akan memenuhi syarat untuk memasuki reruntuhan. Ling Jian mengerjap dan berkata, "Saudari Lu, kali ini Anda kurang beruntung." "Hah?" Lu Yuxiao berkata dengan bingung. "Nasib buruk macam apa?" Ling Jian menunjuk ke arah Alexei dan berkata, "Kamu membawa milikku, tuan ke acara gerbang naga ini. Maka nama Putra Naga harus milik tuanku, dan kamu tidak akan mendapatkan buah roh transformasi naga Yuan." Lu Yuxiao memandang melihat Alexei. Dia menunjukkan cibiran dan berkata, "Jika Tuan Muda Ye benar-benar luar biasa, saya ingin melihat dan melihat. Tetapi saya khawatir Tuan Muda Ye tidak mau naik ke atas panggung." Dia berhenti, lalu tersenyum tak berdaya. "Selain itu, saya tidak melakukannya. Tidak berniat untuk bersaing untuk buah roh transformasi esensi naga ini. Saya khawatir seseorang akan muncul di acara gerbang naga ini. Meskipun saya memiliki harga diri yang tinggi, saya tidak ingin bisa mengalahkannya. Selama dia ada di sana, Longji, nama itu tidak bisa menjadi milik orang lain." Alexei mendengar kata-kata itu, memandang Lu Yuxiao dan berkata sambil tersenyum, "Siapa orang itu?" Seseorang yang bisa membuat Lu Yuxiao merasa rendah hati, tetapi itu membuat Alexei sedikit tertarik. Selain itu, dia bertekad untuk memenangkan buah spiritual Long Yuan
tetapi dia tidak ingin kalah dari siapapun. Mata indah Liu Xiao berkilat. Shen Yuan, putra dewa. Shen Yuan terlalu kosong. Shen Yuan? Liu Xiao meliriknya dengan sekilas. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Kamu bahkan tidak tahu Shen Yuan." Shen Yuan adalah salah satu kekuatan paling misterius di Laut Pemakaman. Shen Yuan ini mengacu pada yang sangat kuno, jurang bawah air. Dikatakan bahwa bakat saja tidak cukup. Manusia memasuki Shen Yuan akan dihancurkan oleh kekuatan Shen Yuan dalam sekejap. Hanya bisa hidup di dalamnya adalah semacam bukti bagi diri sendiri. Dan putri suci di Shen Yuan bahkan lebih di antara Shen Yuan. Generasi yang paling licik akan diberi nama keluarga Shen Yuan. Saya cukup beruntung untuk melihat Shen Yuan Taishu ini sekali. Menurut rumor, dia memiliki semacam garis keturunan tertinggi dan temperamennya berbeda dari biasanya. Selain itu, sejak kelahirannya, dia telah memiliki semacam kekuatan gaib bawaan yang sangat kuat, yang jauh melampaui kemampuan biasa. Dengan kekuatanku, apalagi melawannya, aku takut bisakah aku bertahan 3 bergerak di tangannya. Belum tentu. 8 geng mengirimkannya. Januari baru, tersenyumlah dan minta izin bulanan. Putus asa, meskipun bulan ini adalah malam tahun baru, Xiao Xiao akan tetap bekerja untuk memperbaharuinya. Ketika Alexei mendengar ini, ekspresinya tenggelam. Bagaimana mungkin Shen Yuan Taishu ini begitu kuat dengan kekuatan yang belum dia pulihkan? Jika dia menggunakan kekuatan beberapa Su dan Xuan Hanyu tua, dia bisa mengalahkan Liu Xiao. Keadaan mungkin bukan milik lawannya. Melihat ekspresi serius Alexei, Liu Xiao sedikit bangga. Menurut pendapatnya, Alexei juga dikejutkan oleh langit yang menentang Shen Yuan Taishu dan akhirnya menyadari bahwa dia ada di sini. Tapi dia tidak pernah bermimpi bahwa Alexei sedang berpikir tentang bagaimana mengalahkan Shen Yuan Taishu. Pada saat ini beberapa sosok berjalan keluar dari hutan satu demi satu, masing-masing memancarkan semacam kekuatan unik. Dalam sekejap mata semua orang tertarik oleh orang-orang ini, termasuk Lei Hailong yang telah berlari di bawah pohon. Untuk sementara waktu, jantung pulau dengan munculnya orang-orang ini langsung menjadi tenang. Alexei memandang orang-orang ini dan segera seruan semua orang terdengar di telinganya. Dan hati pulau itu yang telah sunyi mendidih lagi. Itu adalah Long Xiaoyu, putra penguasa istana naga langit. Ada rumor bahwa konsentrasi garis keturunannya bahkan lebih tinggi dari penguasa istana naga langit. Dan bahkan mungkin saja dia adalah seorang raja. Wanita yang mempesona itu sangat menggoda. Tidak, dia adalah murid dekat dari guru hantu laut raksasa. Dengan identitas misterius, wanita menakutkan yang dikenal sebagai Jadesura. Pemuda ini merasa sangat tertekan. Dia adalah Qin Tian. Apakah dia benar-benar manusia dan monster kehampaan? Aku melihat orang yang datang adalah seorang pemuda tampan yang sepertinya memiliki darah naga dan lahir dengan 2 tanduk. Seorang wanita mengenakan tole dengan kulit gandum, wajah centil, dan sosok berapi-api. Di bawah tole menjulang seorang wanita yang lebih menarik dan menawan. Seorang pria muda dengan temperamen suram, dengan cahaya hitam samar berlama-lama di sekujur tubuhnya, yang entah kenapa menakutkan. Sebaik orang terakhir, seorang pria muda mengenakan jubah hitam, dengan wajah tampan dan tampilan yang agak mirip dengan Alexei, sangat acuh tak acuh. Kerumunan yang tadinya resah karena kemunculan beberapa orang lain kembali terdiam. Saat semua orang melihat pemuda itu, napas mereka terhenti, seolah darah tak lagi mengalir. Di seluruh dunia, semuanya tampak sunyi. Hanya pemuda ini yang berjalan perlahan menuju gerbang naga. Tiba-tiba mata pemuda itu berkedip dan dia melirik ke arah Alexei. Saat keduanya saling memandang, mereka berdua sepertinya melihat sesuatu yang sama di mata masing-masing. Namun, segera pemuda itu menarik pandangannya dan berdiri di depan gerbang naga. Pada saat ini, Liu Xiao memandang pemuda itu. Matanya berangsur-angsur cerah dan berkata, "Putra suci Shen Yuan terlalu kosong. Saya tidak berharap bahwa setelah tidak melihatnya untuk sementara waktu, kekuatannya telah meningkat banyak. Benar saja, ada dia juga akan dikalahkan di apa yang disebut Tianjiao laut dalam kita." Pemuda yang memiliki banyak kesamaan dalam temperamen dan ekspresi dengan Alexei yang menenangkan hati seluruh pulau adalah Shen Yuan Taishu.
Shen Yuan terlalu kosong, gumam Alexei, tetapi ekspresinya langsung menjadi serius. Hanya dengan melihat mata itu, Alexei tahu bahwa pihak lain sangat kuat. Itu adalah tatapan unik dari seorang pria kuat yang telah datang dari kehidupan dan kematian yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, Shen Yuan Taisu ini adalah keberadaan Tajihen setengah langkah. Dalam 100 tahun, setengah langkah terlalu nyata. Bahkan Alexei sangat jelas bahwa dia benar-benar tidak dapat mengalahkan Shen Yuan Taisu. Mungkinkah setelah jangka waktu tertentu, tubuhnya dapat pulih sepenuhnya? Mata Alexei berkedip dan dia membuat pernyataan terburuk. Namun, dia masih memutuskan untuk berpartisipasi dalam acara gerbang naga ini. Ambil langkah dan lihat langkah. Mungkin keadaan berbalik. Pada saat ini, beberapa aura kuat muncul dari semua sisi pulau dalam sekejap. Dan semua orang membeku di hati mereka. Memancarkan aura ini, itu adalah keberadaan alam tertinggi. Mereka melihat bahwa di langit, 4 seluit datang dari langit dan kilatan muncul di atas Ascending Dragon Platform. Alexei melihat kemunculan beberapa orang yang tiba-tiba, pupil matanya tidak bisa menahan sedikit pun. Bahkan dia, ketika menghadapi orang-orang ini, merasa tertekan untuk sementara waktu. Kekuatan keempat orang ini tidak berada di bawah Raja Singa dari klan Singa Emas. Raja Singa dapat dianggap sebagai penguasa di laut luar, tetapi di laut dalam ini, hanya untuk menjadi tuan rumah pesta junior, dia mengirim 4 orang kuat tingkat ini. Mata Alexei redup. Laut dalam ini bahkan lebih tak terduga dari yang dia bayangkan. Pada saat ini, di antara 4, ada seorang wanita yang pakaiannya agak mirip dengan Shen Yuan Taisu, yang memiliki sepasang mata emas, sosok bergelombang, wajah halus, dan sangat menawan. Tetapi dia memiliki temperamen yang sangat dingin dan berkata dengan ringan. Acara gerbang naga ini yang diadakan oleh berbagai kekuatan di laut dalam bertujuan untuk membiarkan yang terbaik di antara generasi muda. Menurut praktik biasa, memenangkan nama putra naga akan menerima hadiah, dan ini waktu hadiahnya adalah ini. Begitu dia selesai berbicara, dia membalik pergelangan tangannya dan buah emas muncul di tangannya. Buah ini terlihat agak mirip dengan mangga, tetapi seluruh tubuhnya seperti batu giok emas, sangat transparan dengan cahaya keemasan samar. Yang paling aneh adalah pola naga emas merah di permukaan buah yang terus-menerus berenang, seolah-olah ada kehidupan pada umumnya. Alexei tampak senang ketika dia melihat buahnya. Ini adalah buah spiritual Long Yuan, sebuah roh. Transformasi Long Yuan memiliki efek meningkatkan fisik dan meningkatkan vitalitas, dan bahkan memiliki kesempatan untuk membangunkan garis keturunan yang sedang tidur. Meskipun efek ini umumnya tidak berguna bagi Alexei, fisiknya telah bermetamorfosis ke tingkat yang luar biasa, dan esensi naga tidak dapat ditingkatkan, dan garis keturunannya bahkan lebih tidak mungkin untuk bangun dengan mudah. Namun, buah transformasi roh ini juga memiliki fungsi unik, yaitu memperbaiki meridian dan dantian. Jika Xiao Suihan telah mengambil buah ini saat itu, segalanya tidak akan begitu rumit. Orang-orang biasa, meridian dan dantian benar-benar hancur, dan saya khawatir mereka tidak akan dapat pulih sepenuhnya setelah mengambil buah transformasi roh ini. Tetapi Alexei berbeda. Awalnya dia bisa pulih, tapi butuh waktu. Dengan promosi buah transformasi roh ini, dia bisa menyelamatkannya dari banyak masalah. Melihat semua orang menatap buah transformasi roh, banyak mata Tian Jiao sudah terbakar oleh perang, dan wanita bermata emas itu berkata lagi, "Sekarang acara gerbang naga telah resmi dimulai, dan Anda dapat naik ke platform naga." Segera saat kata-kata ini keluar, ketika bahkan beberapa sosok tidak sabar untuk bergegas menuju Shenglong Tai. Namun, ketika mereka melewati gerbang naga, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Mereka berdua berhenti hampir seketika, gemetar sedikit di seluruh tubuh mereka, seolah-olah mereka berada di bawah kekuatan yang tak terbayangkan. Hanya satu orang yang melewati beberapa langkah dan memasuki gerbang naga berikutnya. Tetapi kali ini, orang ini tiba-tiba dihancurkan ke tanah. Wajahnya memutih, dia memuntahkan seteguk darah, punggungnya cekung, dan dia mulai muncul cakar naga. Sepertinya dia ditekan oleh tanah oleh cakar naga. Saat berikutnya, mereka bertiga terkejut dan mereka dikeluarkan dari tangga Ascending Dragon Platform. Sombongan yang masih ingin mencoba mengubah ekspresi mereka dalam sekejap dan disiram dengan baskom air dingin.
gerbang naga ini tidak mudah untuk ditembus. Yang terkuat dari ketiga orang ini adalah Tian Tianjiao, tingkat kelima yang sebenarnya. Tetapi mereka hanya menginjakkan kaki di gerbang naga kedua. Tepat ketika semua orang agak ragu-ragu, saat itu waktu sosok muncul di depan Longman. Itu adalah pemuda suram yang diselimuti cahaya hitam dan dikatakan memiliki garis keturunan monster dalam kehampaan. Qin Tian. Qin Tian tidak ragu sama sekali. Dia menginjak tangga batu giok putih dengan satu gerakan. Sosoknya melintas dengan cepat di tangga dan dia melangkah melalui beberapa gerbang naga satu demi satu. Dalam waktu kurang dari 3 napas, dia sudah datang ke puncak Seng Long Tai. Pada saat ini, cahaya hitam di tubuhnya tiba-tiba menyala dan aura ganas memancar dari tubuhnya. Saat berikutnya, Qin Tian sudah mendarat di platform Seng Long. Semua orang tercengang ketika mereka melihat adegan ini. Untuk keberadaan lapisan kelima surga di dunia nyata, bahkan gerbang naga kedua tidak dapat melewatinya. Tetapi bagaimana dengan Qin Tian? Ini seperti memasuki tanah siapapun. Monster dalam rumor ini seperti yang diharapkan, tidak disebutkan namanya dengan sembarangan. Tapi penampilan Qin Tian di atas panggung hanyalah permulaan. Dalam sekejap, raungan naga terdengar dan kemudian sesak napas yang mengepul menyelimuti seluruh area pusat pulau. Long Xiaoyu dan Yusura juga bergegas dalam sekejap. Long Xiaoyu penuh dengan energi naga, dia mendengus dingin. Hantu naga raksasa langsung menekan semua tekanan gerbang naga. Long Xiaoyu langsung melintasi gerbang naga dan bergegas ke puncak platform tinggi. Adapun jadi Sura yang tampak centil, seluruh orang tiba-tiba menjadi dingin dan roh jahat yang tak terbatas melonjak keluar dan sosoknya berkedip dan dia muncul di atas seperti Long Xiaoyu. Kemudian satu demi satu beberapa orang menaiki Rising Dragon Platform, tetapi hanya ada segelintir dari mereka, termasuk Ling Yusheng dan Li Hailong. Mereka yang berhasil menaiki gerbang naga adalah mereka yang memiliki kekuatan paling rendah dan mereka juga memiliki kekuatan lapisan kelima dari dunia nyata. Tentu saja, sebagian besar dari orang-orang ini tidak dapat menggunakan wilayah mereka untuk memprediksi kekuatan mereka. Semua memiliki kemampuan untuk melompat. Pada saat ini, mata indah Lu Yuxiao tiba-tiba menjadi tajam dan semacam niat pedang yang sangat misterius berkembang di sekujur tubuhnya. Di antara kilatan sosoknya, itu seperti pedang panjang di luar tubuh, merobek segalanya dan menusuknya. Seketika penindasan gerbang naga muncul di Rising Dragon Platform. Mata semua orang berbinar ketika mereka melihat ini. Mereka semua kagum dengan kekuatan dan penampilan Lu Yuxiao. Banyak orang berkomentar, dia adalah Yu Xiao, murid kepala sekte Lintian. Dia benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Berhentilah bermimpi. Liu Xiao selalu dingin dan bahkan Tian Jiao di atas panggung mungkin tidak dapat berbicara dengannya. Pada saat ini, Liu Xiao di atas panggung Xiao tiba-tiba menatap Alexei. Dia menyipitkan matanya dan tersenyum proaktif. Aku tidak tahu apakah Tuan Muda Ye berencana untuk memanjat teras naga. Liu Xiao berencana untuk mempermalukan Alexei. Sekarang, Ling Jian telah melihat kesombongan orang-orang sombong itu di atas panggung. Jika Alexei menolak untuk pergi ke langit, citranya di benak Ling Jian pasti akan merosot, bukan? Tapi, yang mengejutkannya, Alexei mendengar kata-kata itu dan berkata dengan acuh tak acuh, "Itulah yang saya maksud." Liu Xiao mengerutkan kening. Saya tidak berharap bahwa Alexei akan menjadi tangguh saat ini. Saat berikutnya, wajahnya menjadi sedikit dingin, tetapi dia ingin melihat bagaimana Alexei naik ke platform naga. Semua prajurit yang hadir terkejut ketika mereka mendengar kata-kata itu. Dewi ini yang dikabarkan sangat dingin, benar-benar berinisiatif untuk berbicara dengan pria itu. Mereka tidak bisa tidak bertanya-tanya, karakter seperti apa Tuan Muda Ye ini. Dalam sekejap, mata yang tak terhitung jumlahnya langsung terfokus pada Alexei. Tapi setelah melihat kultivasi Alexei, banyak orang sedikit mengernyit, menunjukkan ketidakpercayaan dan penghinaan. Setelah keheningan singkat, semua jenis ejekan terdengar. Tidak ada energi spiritual, bocah ini tidak bisa berkultivasi seni bela diri. Bagaimana bisa cacat semacam ini muncul di Pulau Gerbang Naga ini? Hal yang paling konyol adalah dia juga mengucapkan kata-kata liar dan ingin naik ke naga platform. Hah, bukankah benar bahwa pembangkit tenaga surgawi 5 lapis tidak dapat memanjat teras naga? Jika dia benar-benar tidak tahu bagaimana hidup dan mati, aku khawatir dia akan langsung dihancurkan menjadi bubuk oleh teras naga, kan?
Mereka pikir mereka dipanggil oleh Lu Yuxiao. Itu adalah keberadaan Tuan Muda Ye. Tidak peduli seberapa buruk itu, apakah itu masih ada di atas lapisan kelima surga. Tapi bahkan bukan seorang pejuang, kesenjangannya sangat besar. Semua orang menunggu Alexei membodohi dirinya sendiri dan tidak bisa turun dari panggung. Dan Lu Yuxiao yang berada di atas panggung menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini salahku sendiri, aku tidak bisa hidup." Pada saat ini, Ling Jian menghadapi mata jahat begitu banyak orang dan ekspresi khawatir muncul di wajahnya. Wajah kecilnya, dia dengan lembut memegang sudut pakaian Alexei dan berkata, "Tuan, jika tidak, kita tidak akan naik." Tidak peduli apa, Alexei adalah guru terbaik di hatinya. Dan dia tidak melakukannya. Perlu membuktikan apa-apa sama sekali. Alexei tersenyum pada Ling Jian dan berkata, "Jian, pertarungan naga ikan ini cukup menarik. Jika kamu menontonnya, itu juga akan bermanfaat bagi seni bela dirimu. Apakah kamu ingin naik dan melihat dengan tuannya?" Bai Ling Jian yang baru saja berkultivasi seni bela diri, bisa dikatakan pertarungan itu adalah kesempatan yang tak tertandingi. Ling Jian tercengang ketika dia mendengar kata-kata itu, lalu mengangguk dengan penuh semangat dan berkata, "Iya." Saat berikutnya, Alexei memeluk Ling Jian langsung di tangannya dan berjalan menuju Longmen. Ketika semua orang melihat ini, ekspresi mereka berubah. Apakah anak ini gila? Bahkan jika kamu mati, kamu harus membawa gadis kecil ini untuk mati bersama. Ketika Lu Yuxiao di Rising Dragon Stake melihat ini, pupil matanya semakin mengecil. Dan kemarahan tak berujung dan niat membunuh melonjak di matanya yang indah secara instan dan berteriak dengan keras, "Alexei, hentikan aku. Aku pikir kamu hanya pembohong, tapi aku tidak menyangka kamu begitu tak tahu malu." Menurut pendapatnya, Alexei tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri dan bahkan memaksa dirinya untuk mengambil nyawa Ling Jian untuk mencegahnya naik ke platform naga. Jika dia tidak bisa menjadi tuan Ling Jian, dia akan menghancurkan Ling Jian. Orang seperti ini di dalam hati Lu Yuxiao hampir tidak bisa disebut manusia. Dengan ledakan keras, seluruh tubuh Lu Yuxiao meletus dengan embusan angin, embusan energi pedang. Ia berkata dengan sungguh-sungguh, "Satu langkah ke depan kamu akan mati." Ling Jian mendengar kata-kata itu, wajahnya tegang dan dia berteriak, "Lu Yuxiao, kakak, mengapa kamu memarahi tuannya? Apakah kamu ingin mengambil tindakan terhadap tuannya? Apakah kamu salah paham tentang sesuatu?" Semua orang di sekitar mereka menggelengkan kepala ketika mereka mendengar kata-kata itu. Gadis ini juga menyedihkan. Tapi pada saat ini, Alexei sepertinya kehilangan pendengarannya dan dia terus bergerak maju tanpa menghiraukan ancaman Lu Yuxiao. Wajah Lu Yuxiao melonjak karena kedinginan. Dan saat berikutnya, cahaya pedang yang sangat terang, dingin, dengan rasa misterius, dan misterius langsung melonjak keluar dari Rising Dragon Stake dan menyapu ke arah Alexei. Pada saat cahaya pedang padam, ekspresi semua orang prajurit berubah satu demi satu, dan ada perasaan bahwa bahkan jiwa pun tertusuk olehnya merasakan perasaan hidup dan mati. Bahkan arogansi di platform Shenglong sedikit mengubah ekspresi mereka. Sungguh pedang yang sangat menakutkan. Bersambung.